Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida dengan NIM 0308202115. Saya berasal dari Aceh Tenggara. Di sini saya akan menyampaikan materi di mata kuliah Pengenalan Matematika dan Sains Anak Usia Dini di bagian menemukan masalah yang berkaitan dengan pengenalan matematika dan sains untuk anak usia dini di PAUD atau RA. Pertama, kita akan membahas tentang kesulitan belajar matematika di usia dini. Kemampuan berhitung juga berhubungan dengan kemampuan menulis dan membaca. Bagaimana anak mampu mengenali, memahami, dan menulis dengan tepat simbol angka. Kemampuan dasar matematika ini diawali dengan kemampuan mengenali besaran jumlah suatu benda. Simbol angka 1 hingga 10 adalah simbol dasar dalam berhitung. Lebih spesifik, ciri anak pada usia dini yang mengalami kesulitan belajar matematika adalah seperti anak biasanya bermasalah dalam berhitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Adanya kesulitan mengidentifikasi simbol angka tertulis. Anak sulit menghubungkan ide dari angka, misalnya simbol 4 dan bagaimana angka 4 hadir di dunia nyata. Misalnya 4 kuda, 4 mobil, dan 4 anak. Berikutnya, adanya kelemahan dan mengingat angka. Ia sulit menyebutkan dan menulis angka dengan benar. Terkait dengan logika, hadirnya masalah saat mengelompokkan benda-benda secara logika. Misalnya, meletakkan objek yang benar di tempat persegi, objek persegi di tempat yang lainnya. Dehan, ahli neuroscience, menjelaskan bahwa kesulitan belajar matematika terjadi dikarenakan adanya hambatan fungsi dalam beberapa bagian tertentu dari otak yang melibatkan pemikiran matematika. Dehan menjelaskan lebih lanjut bahwa secara umum definisi matematika disorder dan matematika disabilitas memiliki kesamaan. Pertama, hadirnya kesulitan dalam matematika, yaitu mengenali besaran jumlah, simbol, dan proses matematika. Misalnya aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kedua, memiliki beberapa tingkat dari kekhususan, misalnya pencapaian akademis yang rendah atas beberapa subjek pelajaran. Biasanya, anak yang mengalami kesulitan matematika pada usia dini juga mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca. Ketiga, adanya asumsi bahwa hal ini disebabkan oleh hambatan fungsi dari beberapa bagian kerja otak. Orang tua tidak perlu khawatir berlebihan jika hal ini terjadi pada anak. Ananda masih dalam proses tumbuh kembang dengan perkembangan tiap individu yang berbeda hingga usia 18 tahun. Ada yang cepat, ada yang biasa saja, namun ada juga yang lambat. Kewajiban orang tua untuk mengenali dan menerima Ananda tercinta apa adanya. Kemudian membimbing mereka untuk mencapai pertumbuhannya yang optimum. Jika Ananda memiliki hambatan, terima keadaan dan berilah kedukungan serta bantuan agar mereka dapat mengatasi hambatan tersebut. Pembelajaran yang memberikan hasil optimal harus mampu menimbulkan minat belajar dari anak. Minat adalah suatu dorongan dari dalam diri anak. Orang tua pun dapat melakukan pembelajaran di rumah yang mampu menimbulkan minat belajar. Hal ini dapat dilakukan jika adanya kemudahan, kejelasan, keterlibatan, dan kekhususan. Selanjutnya, permasalahan matematika atau kemampuan berhitung dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar di kelas, pasti ada masalah yang dihadapi guru. Di antaranya permasalahan yang dialami di taman kanak-kanak. Sebenarnya, bermain dapat dijadikan sebagai salah satu jalan untuk merangsang minat mereka agar senang berhitung. Oleh karena itu, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan jenis permainan yang hendak digunakan sebagai sarana memperkenalkan mereka dengan hitung. Di dalam proses pendidikan anak usia dini, anak dikenalkan dan dilatih untuk dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya ke dalam berbagai macam bentuk, tindakan, dan perilaku positif seperti menyanyi, menggambar, bercerita, atau berkomunikasi dengan teman sebaya. Pendidikan anak usia dini dalam tataran formal dikenalkan dalam 2 jenjang, yaitu kelompok bermain atau yang disebut dengan playgroup dan taman kanak-kanak atau yang disebut dengan kindergarten. Pembelajaran anak usia dini menggunakan esensi bermain. Esensi bermain meliputi perasaan senang, demokratis, aktif,
tidak terpaksa, dan merdeka. Pembelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut serta dan tidak terpaksa. Guru memasukkan unsur-unsur edukatif dalam kegiatan bermain tersebut, sehingga anak secara tidak sadar telah belajar berbagai hal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesulitan guru PAUD dalam mempelajarkan IPA atau sains pada anak usia dini. Sains melatih anak menggunakan 5 inderanya untuk mengenal berbagai gejala benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, dan mendengar. Semakin banyak keterlibatan inderanya dalam belajar, anak semakin memahami apa yang dipelajarinya. Anak memperoleh pengetahuan baru dari hasil penginderanya dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Pengetahuan yang diperoleh akan berguna sebagai modal berpikir lanjut. Melalui proses sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana. Percobaan tersebut melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan sehingga melatih anak berpikir logis. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapaikan optimalisasi semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis yang meliputi perkembangan intelektual, bahasa, motorik, dan emosional. Kesulitan guru dalam mengajarkan sains adalah pemahaman sains yang masih kaku mengikuti buku acuan, keterbatasan alat pemahaman, dan waktu serta penerapan konsep sains yang belum mengacu pada lingkungan anak usia dini. Adanya perbedaan kondisi suatu daerah menyebabkan guru tidak mampu mengaplikasikan konsep sains. Oleh karena itu, guru mengajarkan sains pada anak usia dini seperti mengajarkan sains pada anak sekolah dasar. Oleh karena itu, kompetensi guru harus ditingkatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran sains pada anak usia dini. Pembelajaran sains tidak harus terlihat ilmiah sekali, tetapi cukup dengan mengaitkannya pada kegiatan sehari-hari akan lebih mudah dipahami oleh logika imajinasi anak usia dini. Dengan begitu, konsep sains sudah tertanam dan menjadi pemicu bagi anak untuk lebih bereksplorasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.